Semua sehat nggih Bapak Ibu juga anak-anak? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, kita akan segera memulai kegiatan pada siang hari ini. Rasa syukur serta puji-puji selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepada kita nikmat, sehat, kesempatan, serta semangat karena pada hari ini kita bisa hadir kembali dalam acara pembekalan PKL sesi 6. Ya, di mana kita tinggal melaksanakan beberapa kali pertemuan lagi untuk menyelesaikan PKL kewirausahaan. Kepada yang kami hormati, Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Yogyakarta, Ibu Wiwi Indriani, SPD MSI, Ibu Guru Pembimbing PKL, juga Bapak Guru Pembimbing PKL, serta yang sangat kami banggakan, yaitu siswa-siswi yang kami doakan agar selalu sehat dan semangat, semoga kelak menjadi agen perubahan ke arah yang lebih baik. Saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini, yaitu yang pertama, pembukaan dan pembacaan doa. Kedua, sambutan Ibu Kepala Sekolah. 3, pemaparan materi dari 4. Yang keempat, tanya jawab. Kelima, uji coba. Yang terakhir, keenam, yaitu penutup. Marilah sebelum kita memulai acara pada hari ini, kepada Bapak Ibu Guru serta anak-anak yang beragama Islam, kami hantarkan dengan membaca basmalah, sedangkan bagi yang beragama lain dimohon untuk menyesuaikan. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Dikarenakan Ibu Kepala Sekolah bersamaan dengan kegiatan Zoom pada bidang lainnya, sehingga pada kesempatan pertama ini kami akan langsung memberikan kesempatan kepada Bapak Dwi Suharyanto untuk memberikan pemaparan materi mengenai video Canva. Apakah Pak Dwi sudah hadir di dalam Zoom ini? Oke, sudah, Bu Reni. Terima kasih. Oke, baik Bapak. Sehat nggih Bapak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Monggo Pak Dwi untuk bisa memberikan pemaparan pada kesempatan PKL sesi 6. Pada Bapak Dwi kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Pak Dwi, mohon maaf, suaranya terlalu... Kurang keras, Bu. Udah keras, Bu. Sudah, belum? Sudah, Pak. Sudah, ya. Sudah maksimal ya, Bu? Sudah nampak presentasi yang akan saya paparkan untuk kesempatan hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Reni selaku Wakil Humas yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan materi terkait dengan kegiatan PKL kewirausahaan pada siang hari ini. Yang kedua, Bu Rinda Jayanti selaku Wakil Kurikulum, terima kasih juga. Hari ini kita sebagai pemateri, nanti kita bergantian. Saya diberikan kesempatan yang pertama untuk memberikan materi. Selanjutnya adalah selamat siang kepada anak-anakku semua yang
mengikuti kegiatan PKH Keluasan pada siang hari ini. Izinkan hari ini Pak Dwi memberikan materi sesuai dengan schedule, di mana untuk tema untuk hari ini, untuk kesempatan hari ini mengenai video promosi atau video marketing. Ya. Nah, ini yang pertama adalah mengapa ataupun seberapa penting yang namanya video promosi itu ataupun video marketing itu. Nah, di sini nanti saya akan membahas 5 sub ya, 5 sub subtitle. Yang pertama mengenai video marketing itu apa ya. Kemudian nanti manfaat dari video marketing tersebut. Kemudian yang ketiga tips membuat video marketing. Kemudian yang keempat adalah tips memilih aplikasi video maker. Dan yang terakhir adalah mengapa Canva. Jadi karena memang saat ini itu perkembangan teknologi khususnya aplikasi video maker itu luar biasa. Namun kita memang harus selaku user itu harus pandai-pandai dalam nanti memilih aplikasi mana yang sebaiknya kita pilih ataupun kita gunakan untuk membuat video dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan. Oke, saya lanjutkan. Ini video marketing ini manfaatnya ini karena memang kita itu platformnya itu online, itu memang sebagai media utamanya. Jadi karena memang kita itu tidak lepas dari namanya dunia teknologi internet ya, jadi memang kita sekarang itu platformnya adalah online ya. Ini sehingga video marketing ini dapat ditemukan dalam berbagai platform video online maupun juga medsos yang memang saat ini perkembangannya luar biasa, khususnya bagi penggunanya baik itu YouTube, Facebook maupun Instagram. Nah, saya mengutip dari penelitian website namanya beatable.com. Ini bahwasanya 68 itu pemasar itu mengatakan bahwasanya video itu memiliki laba atas investasi yang lebih baik dibandingkan dengan Google AdSense. Jadi mungkin kalau saya tidak salah ada beberapa waktu yang lalu ada pemateri mungkin juga menyampaikan mengenai Google AdSense. Nah, justru video marketing ini kalau kita kaitannya dengan keuntungan bagi pemasar ya, itu keuntungan jauh lebih besar dibandingkan dengan Google AdSense ya. Menjadi salah satu keuntungan dari video marketing ya. Kemudian menurut survei juga dari Beatable itu 53% itu dari pemasar itu mengatakan bahwasanya video itu akan membantu mereka dalam meningkatkan kesadaran. Artinya di sini terkait dengan produk ya, yang video produk yang ditawarkan ataupun mereka iklankan atau mereka misalnya tampilkan di dalam platform online itu, baik itu maupun media sosial. Kemudian 49 pemasar itu mengatakan bahwasanya video itu membantu mereka melibatkan pemirsa. Jadi memang terkait dengan pasarnya, pangsa pasarnya ataupun nanti target marketingnya ya, target marketnya gitu. Kemudian yang terakhir itu 52% itu video itu membantu mereka dalam membangun kepercayaan dengan calon pelanggan. Nah, jadi ini adalah keuntungan dari video marketing, kita menggunakan video marketing. Kemudian manfaatnya yang lain itu yang pertama membantu dari branding produk ya, karena dengan video promosi ini itu kita pasti orang itu akan cenderung lebih mudah mengingat ya apa yang kita lihat dari video tersebut, tentunya dengan produk yang ditawarkan ya.
Terlebih kalau kita menggunakan medsos itu kita biasanya user itu kita harapannya itu melakukan share ya, jadi share ke jejaring mereka, sehingga itu justru akan sangat membantu ya dalam branding produk kita. Kemudian mempermudah pelanggan untuk membeli. Nah, mengapa kita diperlukan video digital? Karena memang rata-rata itu kita itu kan literasi orang sekarang saat ini itu kan sangat rendah. Makanya dengan adanya video itu calon pelanggan itu akan lebih langsung istilahnya bisa memahami dan nantinya akan memilih produk mana yang dirasa yang melihat itu apakah itu memang baik untuk mungkin barangkali memberikan pertimbangan ya bagi orang lain ataupun bisa menawarkan ya ataupun terhadap dari produk yang dilihatnya tersebut. Kemudian memperluas target pasar. Ya di sini adalah bisnis pastikan tentunya dengan marketnya ya, siapa pembelinya dahulu ya. Apakah nanti kita akan menolak atau tidak itu tergantung dari apakah produk itu bermanfaat ataupun menarik atau tidak. Jadi diharapkan dari ini kita seorang marketing itu mendapatkan keuntungan yang meningkat. Kemudian membuat bisnis kamu jadi persuasif. Artinya di sini yang terkadang video itu kan berbicara dengan dirinya sendiri. Kalau kita pernah nonton, artinya di sini bahwasanya keuntungan dari video dalam marketing ini seakan kita itu terbantu dalam memenuhi kebutuhan yang kita inginkan. Artinya kita dengan itu kita akan lebih mudah mendapatkan referensi produk-produk yang memang kita saat ini kita butuhkan. Contohnya misalkan kebetulan kalau kalian di jurusan kuliner itu misalkan kalian yang mestinya sudah mempunyai kompetensi ya untuk memasak. Nah ini kalian bisa membuat video itu secara detail. Contohnya misalkan dari bahannya, yang persiapan bahannya, kemudian yang nanti dipersiapkan, kemudian cara pengolahannya dan akhirnya nanti sampai produk itu jadi. Nah ini sangat bermanfaat sekali ya untuk mendapatkan keuntungan ya dari pembuatan video itu. Kemudian video adalah masa depan. Artinya di sini bahwasanya konten itu yang lebih utama. Jadi video itu lebih dibandingkan hanya sebatas sebuah foto ataupun tulisan ya, gambar ataupun tekstual, itu dia akan kalah dengan menggunakan konten video ya, karena memang saat ini memang eranya digital. Nah, karena itu memang saatnya kita harus terbiasa ya dengan menggunakan video ini sebagai salah satu media ya untuk mempromosikan usaha kita. Kemudian ini adalah tip dari video ini. Pertama kita kami misalnya audien ataupun calon pelanggan kalian itu mulai dari usia berapa, kemudian secara geografisnya ataupun daerahnya itu cocok enggak. Kemudian kalian analisis terlebih dahulu. Jadi memang kalian setelah menganalisis kalian akan dalam nanti dalam memasarkan ataupun men-share ataupun mengupload video tadi itu akan targetnya, audiennya itu akan terpenuhi ya. Kemudian tujuan. Nah, dalam membuat video tadi tujuannya apa? Ya, tujuannya apa? Apakah kita hanya kontennya saja ataukah hanya sekedar kita mengedukasi mengenai produk? Nah, itu harus kita tentukan dulu tujuannya. Misalkan fiturnya ataupun misalkan
misalkan kalau kuliah tadi mengenai taste-nya, rasanya, ataupun mungkin dari keunikan dari wrapping-nya, ya, mengemasnya. Nah itu kalian tentukan dulu tujuannya, ya. Kemudian media publikasi. Nah, dalam pemilihan platform ini itu karena memang saat ini kan begitu banyak yang bisa kita manfaatkan. Nah, sebaiknya itu dengan berbagai macam platform itu kalian manfaatkan saja sebaik-baiknya. Jadi semua medsos itu kalian manfaatkan saja. Toh juga tidak ada ruginya. Justru malah menurut saya itu sangat bermanfaat sekali, ya, khususnya nanti untuk kita mendapatkan targetnya, ya, audiensnya tadi. Ya, contoh misalkan Instagram. Nah, ini bagi yang pasti rata-rata kalian pasti sudah memiliki ya akun medsos ini, ya, Instagram. Bahkan yang baru-baru ini yang nanti akan dikupas lebih detail oleh Bu Widuri, ya, terkait dengan TikTok. Nah, dan juga jangan lupa YouTube. Nah, YouTube ini kan yang paling tinggi rate-nya, ya, terkait dengan keuntungan dari video tadi. Nah, ini YouTube itu paling tinggi. Nah, jadi pertimbangan dari media publikasi ini yang tentunya nantian kalian akan pilih dan kalian manfaatkan. Kemudian buatlah video dengan durasi pendek. Jadi kalau membuat video promosi itu jangan buat yang durasinya terlalu panjang. Pasti audiens itu akan bosan biasanya kalau terlalu panjang. Justru dengan durasi yang pendek, misalkan 1 sampai 2,7 ini menurut penelitian, ya, ini minimal 1 menit sampai 2 menit lebih 7 detik. Ini yang paling paling efisien dalam kita mengenalkan produk kita. Kemudian buat video yang unik. Nah, keunikan ini bisa membuat calon pelanggan itu merasa senang dan tertarik, ya, terkait dengan produk dan bisnis kalian. Nah, karena itu kalian dalam nantinya membuat video itu kalian tadi sudah menentukan tujuannya, kemudian pangsanya atau audiennya, itu temanya. Nah, itu kan tentukan tema yang unik, seunik mungkin. Jadi kalau bisa kalian cari referensi, kalian berani beda dengan referensi yang pernah kalian lihat, ya, baik itu di medsos maupun di YouTube. Seperti itu. Nah, misalkan saya video lucu, nah ini salah satunya, ataupun dengan video yang menyentuh hati. Nah, ini salah satu clue yang nantinya bisa kalian kalian coba, ya, kalian coba dalam mengemas video tersebut. Kemudian perkuat dengan keyword menggunakan SEO atau Search Engine Optimization. Ini artinya keywordnya, ya. Jadi keywordnya, contoh misalkan kalau kita menggunakan search engine maupun menggunakan browser itu kan biasa kita ketikkan keywordnya. Nah, ini brandnya, dalam menentukan brandnya itu sebagai keywordnya. Jadi buatlah seunik mungkin dan beda dengan yang lain sehingga kalian bisa memaksimalkan search engine optimization-nya tersebut, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tip memilih aplikasi video maker. Nah, di sini tentunya karena saking banyaknya, ya, saat ini video maker ini, jadi kita memang sebisa mungkin kita harus mencoba dan akhirnya nanti akan memilih video maker mana yang nantinya akan kita pakai untuk membuat video promosi kita, ya. Ini kita yang pertama itu pasti kita akan coba opsi trial. Biasanya karena rata-rata setiap aplikasi itu pasti menyediakan versi trialnya, tapi juga secara benefit, secara keuntungan, secara fitur-fiturnya itu memang yang berbayar tentunya, ya. Tapi tidak ada salahnya kan mencoba yang trial dulu, ya. Kalian nanti bisa membandingkan satu aplikasi dengan aplikasi yang lain, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita tentunya harus memilih bahwasanya aplikasi video maker itu
itu nanti sifatnya perangkat lunak atau yang sifatnya online. Artinya perangkat lunak di sini itu tentunya nanti kita harus mengunduh ya agar nanti tersimpan di dalam komputer maupun laptop kita. Nah, antara perangkat lunak dan online ini ada keuntungan, kelebihan dan kekurangannya. Jadi masing-masing itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau perangkat lunak yang kita download kemudian kita install itu otomatis semua data itu akan tersimpan di dalam hard disk ya, hard drive kita, baik itu hard disk eksternal maupun internal kita. Tetapi kekurangannya itu bahwasanya kalau perangkat lunak itu akan menyulitkan kita manakala kita harus beralih antara komputer satu dengan komputer yang lain ya. Kita misalkan saat ini kita di sekolah, kalian berada di sekolah, kalian mencoba membuat sebuah video. Kemudian mau tidak mau kalian kan harus mengambil dulu file save itu, baru kalian nanti akan pindahkan, misalkan kalian akan lanjutkan di rumah. Nah, saya seperti itu. Nah, berbeda dengan yang aplikasi yang sifatnya online. Jadi kita tidak perlu menyiapkan kapasitas besar maupun hard drive ya, karena kan tentunya kita hanya tinggal mengakses webpage-nya, maupun kalau kita menggunakan gawai kita tinggal kali Play Store-nya, tinggal kita download saja. Nah, ini keuntungannya aplikasi online itu kita bisa berkolaborasi ya, kita berkolaborasi dengan teman kalian ya, misalkan kalian mempunyai satu tim, nah kalian bisa berkolaborasi. Selanjutnya dari membandingkan satu video maker dan video maker yang lain, tentunya kalian akan membandingkan fiturnya, tentunya yang lebih lengkap, lebih detail, lebih bagus itu yang video maker yang mana. Yang sebagai pertimbangan itu adalah bahwasanya fitur itu bisa kalian misalkan kalian bisa menambahkan subtitlenya dalam percakapan ataupun sulis suara, kemudian kalian bisa membuat daftar hal yang penting ya, kemudian membuat anotasi pada bagian penting layar ya. Misalkan saat video hendak dimulai, kalian tinggal memberikan teks apa, kemudian kalian bisa melakukan pengeditan ataupun melakukan coloring maupun memberikan efek ya, efek baik itu teks, kemudian suara maupun itu video ya, audio video. Kemudian yang keempat itu pentingnya filter dan overlay. Artinya di sini bahwasanya kedua hal ini merupakan nilai tambah ya dalam sebuah video editor. Biasanya konsistensi gambar dalam video itu bisa kita buat menggunakan fitur ini, filter dan overlay ini. Nah, pastikan bahwasanya aplikasi video maker yang nantinya kalian pilih itu dilengkapi dengan pustaka filter dan overlay ya. Jadi yang memang nantinya sangat membantu kalian terkait dengan kualitas video yang kalian buat. Kemudian yang kelima, fitur penting lainnya dalam video editor itu adalah cutting. Jadi memotong ya, memotong baik itu video maupun efek ya. Ini sangat penting karena tidak mungkin dalam kita nanti membuat suatu video promosi itu kita membuat tag ya, membuat video itu hanya sekali, dua kali atau bahkan tidak. Pasti kita akan melakukan editing ya. Jadi ini kan dibutuhkan namanya cutting ya di sini. Ataupun nanti kita bisa memberikan efek ya, efek dari video tadi, kemudian geser. Kemudian ada juga fitur transisinya ya dalam video tadi, jadi tidak flat, jadi kita bisa memberikan efek yang contohnya misalkan transisi tadi ya, misalkan setiap subtitle video kita berikan transisi yang berbeda. Ini sangat membantu dalam audien itu mengamati ataupun melihat video yang kalian buat tadi. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah
memiliki banyak pustaka video dan suara. Nah, ini artinya bahwasanya memang tadi seperti saya katakan tadi bahwasanya video maker yang sifatnya trial maupun yang berbayar ini memang bedanya di sini. Pustaka video dan suara maupun dengan objek-objek yang lainnya itu pasti sangat berbeda. Tentunya kalau yang sifatnya trial itu kan terbatas, ya terbatas, ya pustakanya terbatas. Makanya nanti kalau memang kalian sudah memiliki market yang luas, ya lebih luas, tentunya untuk meningkatkan kualitas dari pembuatan video sebaiknya kalian gunakan yang berbayar karena memang keuntungannya ataupun keunggulannya lebih banyak dibandingkan yang dengan video maker aplikasi yang sifatnya trial. Kemudian tampilan UI maupun UA, ya user interface. Jadi UI ini adalah user interface dan user experience. Nah, artinya di sini bahwasanya penambahan jenis musik maupun suara itu tentunya dapat membantu menceritakan kisah dari sebuah gambar gerak, ya, yang secara detail. Ya. Jadi kita di sini sangat dibutuhkan stock shoot, ya, yang ataupun dalam pada saat melakukan editing video. Selanjutnya, nah ini dari beberapa macam aplikasi, baik itu yang sifatnya online maupun yang sifatnya aplikasi yang kita bisa sifat unduh, ya, kita unduh baik menggunakan PC maupun dengan gawai kita. Nah ini saya membandingkan beberapa aplikasi itu. Yang pertama itu dari trialnya dulu, itu saya lebih mengedepankan Canva karena di dalam Canva ini selain video itu sebenarnya kalian bisa memanfaatkan Canva ini dalam membuat misalkan seperti brosur, kartu nama, ya, dan sebagainya. Itu banyak sekali. Nanti kita akan mencoba, kita akan masuk ke Canva itu seperti apa. Nah, pada kesempatan ini saya memilih Canva itu karena di atas pertimbangannya gitu. Karena Canva itu mempunyai video, stok video dan musik yang gratis, ya, baik itu trial maupun yang berbayar. Nah, ini saya berikan informasi bahwasanya kan kalian kan sudah mempunyai akun yang Belajar ID. Nah, ini kan bisa manfaatkan, ya, untuk kalian melakukan daftar, ya, mendaftarkan dengan akun kalian itu dengan memanfaatkan aplikasi Canva atau webpage-nya Canva. Karena ini kita akan gratis, kita bisa memanfaatkan secara keseluruhan fitur yang ada di dalam Canva. Nah, itu ya. Jadi Pak Dwi, mohon maaf, 8 menit lagi, Pak. Nah, kemudian editingnya tanpa watermark itu pasti, jadi tidak ada embel-embelnya itu dari aplikasi apa, dan tidak perlu skill dan mudah digunakan. Ini kalian, saya yakin pasti kalian sudah melakukan percobaan, ya, dalam membuatan video untuk membuat video promosi, ya. Jadi saya tidak akan terlalu banyak mengajarkan kepada kalian karena tentunya kalian lebih pintar dalam belajar membuat video promosi tersebut. Kemudian mudah kolaborasi, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian, nah ini caranya itu kita mulai menggunakan project baru. Nah ini tadi daftar, kalau kalian menggunakan akun tadi Belajar ID tadi, kalian gunakan daftar ini. Ya, kemudian jelaskan template-nya, ini banyak sekali. Nah ini kita bisa video, Facebook video message. Nah ini bisa kalian manfaatkan. Kemudian temukan berbagai fitur. Di sini banyak sekali foto, gambar, icon, ilustrasi dan sebagainya. Nah ini tampilan menu fiturnya. Ini banyak sekali yang sifatnya gratis yang sudah disediakan oleh Canva, itu sudah ada. Nah, sesuaikan video Anda. Nah, ini saya contoh, ini sebenarnya video yang saya buat menggunakan Canva. Nah, di sini ini hanya tinggal kita menambahkan, dan apabila kita mempunyai video tinggal kita tambahkan di belakang dari covernya ini, ya.
Kemudian, nah ini setelah kita selesai nanti kita bisa melakukan download maupun kita bisa langsung share ke medsos kita, sehingga nanti audionya otomatis akan tahu follower kita itu akan melihat apa yang kita uploadkan, ya. Kemudian kalau sudah tinggal kita simpan dan bagikan. Ini contohnya, mudah-mudahan jalan. Ini hanya beberapa detik saja ini dari pembuatan Canva. Pak Dwi berarti tidak hanya video jadi gitu, tapi juga bisa rangkaian gambar-gambar nggih, Ya, yang bisa, bisa Bu. Bisa. disatukan Jadi nggih memang menjadi video. karena fiturnya banyak sehingga saya merekomendasikan Canva, Bu, untuk Nggih, anak-anak baik, Pak. kita dalam membuat itu. Bu Reni, Baik. mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, Bu Reni. Mungkin karena Baik. memang terbatasnya waktu, sehingga saya tidak bisa mencoba untuk masuk ke Canva-nya, tapi saya yakin anak-anak kita itu anak-anak yang pandai, yang jenius. Nggih, Juga Bapak. anak-anak milenial sekarang itu kan Milenial. lebih cepat dalam istilahnya Betul. belajar, ya. Apalagi kita anak-anak kita itu tidak lepas dari namanya gawe mereka. Nah, itu saya yakin khususnya anak-anak SMK 6, saya yakin akan lebih mudah dalam nantinya dalam membuat Amin. video promosi ini. Mungkin Nggih, itu saja amin. yang bisa saya sampaikan, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dwi yang sudah mengenalkan kita pada video Canva yang nanti anak-anak bisa mengikuti panduan yang sudah diberikan Pak Dwi ini. Nanti saya share melalui pembimbing masing-masing sehingga nanti anak-anak bisa mendapatkan tutorialnya melalui pembimbing dari PPT yang sudah diberikan Pak Dwi ini, atau anak-anak juga bisa lihat langsung dari tutorial melalui YouTube. Gitu, Ge. Matur nuwun Pak Dwi, semoga ilmunya barokah yang sudah dibagikan kepada anak-anak kita. Baiklah, untuk selanjutnya kami mohonkan untuk Ibu Widuri ini untuk melanjutkan materi tentang digital marketing yang Bu Widuri ini juga dengan slogannya yang penting klik-klik, nggak mungkin bledos ya Bu. Monggo Bu Widuri untuk memberikan paparan materinya pada anak-anak. Ya, terima kasih Bu Reni. Mohon maaf sebelumnya saya mendapat jatah berapa menit Bu Reni karena kami harus berbagi dengan Mbak Feby dan ada Mbak Nur Afifah dan rekannya. Kami berkolaborasi dengan mahasiswa dari UNY karena untuk digital marketing ini Mbak-mbak ini yang sudah menggunakan media ini Bu Reni. Baik, nanti ada praktekkah Ibu untuk TikTok dan Instagramnya? Ini hanya simulasi dan hasil jadinya saja. Contoh yang sudah real dibuat oleh mbak-mbak ini, yang kebetulan kalau saya videonya kan mengajar, tapi kalau untuk mbak-mbak ini sudah praktik untuk memperkenalkan produknya, sudah endorse dan ada yang dari Busana juga sudah membuat semacam butik online Ibu di Instagram gitu. Baik, Bu Widuri kami beri waktu 20 menit cukup Ibu? Oh, kalau saya cukup, tapi untuk yang berarti 20 itu dibagi 3. Oh, kalau 3 itu sudah sama Mbak Wanda sama Mbak Afifah ya? Itu saya bertanya Bu Reni, apakah 20 menit untuk 3 Untuk Ibu Widuri? pemateri atau saja? Untuk Oh Ibu ya, Widuri, baik, nggih, cukup. baik. Kalau saya cukup. Oke, baik. Monggo, Ibu. Terima kasih Bu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bapak Ibu guru yang kami hormati, Bapak Ibu staf pimpinan di SMK Negeri 6 Yogyakarta, Bapak Ibu guru, pengampu atau pembimbing program PKL di kelas 12 dan kelas 13 SMK Negeri 6 Yogyakarta, serta
mbak-mbak dari mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang sedang melakukan praktik program kependidikan di SMK Negeri 6 Yogyakarta dan anak-anakku sekalian siswa kelas 12 dan kelas 13 yang berbahagia. Senang sekali pada siang hari ini kami mendapat kesempatan untuk berbagi dalam kegiatan optimalisasi media sosial untuk promosi produk, begitu nggih Bu Reni. Baik, saya langsung saja untuk materi saya ini adalah semacam awalan atau persiapan awal sebelum gambar atau video yang dimiliki itu bisa dirilis ke media sosial. Nah, nanti untuk media sosial yang digunakan, siang hari ini kita punya Mbak Febi Rahwanda dan Mbak Afifah. Mbak Febi nanti sudah memiliki channel TikTok, jadi untuk promosi dan endorse produk Mbak Febi ini menggunakan TikTok, sedangkan Mbak Afifah nanti menggunakan media Instagram, begitu Bu Reni. Baik, nah ini yang perlu diperhatikan adalah konten tersebut harus di raw materialnya atau bahan yang baku untuk digunakan sebelum diupload itu harus disiapkan gambar dan videonya. Nah di sini saya akan share, mohon izin untuk share nggih, itu untuk video editing. Baik, apakah sudah bisa dilihat di screen sharing saya? Sudah, Bu Wir? Oke, baik. Baik. Nah, di sini kami menggunakan atau saya seringnya menggunakan adalah aplikasinya adalah KineMaster atau CapCut ya. Nah, ini yang sering juga digunakan oleh anak-anak atau mungkin siswa-siswi yang ada di SMK 6 untuk upload di Instagram, TikTok atau dan lainnya. Nah, apa sih kelebihannya masing-masing ini atau bagaimana kita memanfaatkan dua aplikasi ini? Untuk aplikasi KineMaster sendiri itu bisa diinstal di PC, jadi memudahkan bagi yang tidak suka mengedit dengan layar handphone yang terlalu kecil, itu bisa kompatibel dengan KineMaster. Tetapi apabila anak-anak itu ada kendala nggak bisa ngedit video dengan KineMaster, ada aplikasi yang lain yaitu CapCut. Nah, di sini nanti di CapCut ini sangat sederhana dan banyak sekali template yang bisa digunakan dan dimanfaatkan, jadi memudahkan anak untuk bisa langsung gambar bahan bakunya itu, bahan gambarnya itu bisa langsung diedit dengan template yang sudah disediakan CapCut dan dengan background audio yang kekinian begitu. Nah, oke. Nah, saat anak-anak ini mau promosi produk, nah kita harus tahu produk kita itu temanya apa. Ditentukan dulu produknya makanan apa, jasa begitu, berupa jasa. Nah, atau berupa produk apa, misalnya dari produk kecantikan berupa lotion kah, berupa apa, nanti yang dicontohkan saya, ini nanti ada contohnya untuk produk berupa lotion ya. Kemudian yang pertama itu tadi menentukan jenis produknya, yang kedua ketika mau membuatnya jadi video itu kita susun skripnya atau storyboardnya. Jadi istilahnya ada rundown-nya. Ketika menit sekian sampai sekian itu ada gambar apa yang akan tampil, tulisannya apa, seperti itu. Nah, itu harus ditulis dulu. Kalian kalau diketik misalnya diketik tidak ada komputer atau tidak ada laptop, bisa di notes di handphone atau ditulis tangan saja. Jadi kita ada bayangan, tidak berhalusinasi membayangkan nanti saya mau ini, tapi tulislah apa yang kalian mau kerjakan itu ditulis supaya dalam video itu nanti rapi begitu. Jadi urutannya jelas. Nah, kemudian next itu menyiapkan foto, video, dan audio terkait. Nah, siapkan misalnya audionya pengen suaranya apa, di-download dulu. Atau kalau di KineMaster nanti ada audio asetnya seperti itu. Dan yang perlu diingat adalah ketika kita mau promo produk itu maksimal 30 detik. Kenapa 30 detik? Karena ketika di-upload di medsos, kalian perhatikan. Ketika kalian mengupload yang sederhana saja di story WA, itu hanya 30 detik yang diizinkan. Jadi ketika video kalian lebih dari 30 detik, 1 menit, maka video akan ditrim menjadi 30 detik. Jadi supaya maksimal dalam 30 detik itu
kalian harus pertimbangkan apa-apa saja yang akan kalian tampilkan dalam video promosi tersebut. Okay, then next. Oke, ini ada yang bocor suaranya. Oke, next. Berikutnya, tadi ya, buat rundown urutan materi pengambilan gambar atau video atau gambar yang akan ditampilkan. Misalnya kita akan publish ke YouTube untuk video promosi, perhatikan kita pakai background pakai audio apa, atau misalnya kita sisipkan gambar dari mana atau video orang lain, itu harus ditulis di description itu sebagai digital ethics ya. Karena kita mengambil dari orang lain, maka sepatutnya kita menuliskan, jangan sampai kena copyright. Apa itu copyright? Copyright itu seperti hak ciptanya digunakan tanpa izin, seperti itu. Jadi jangan sampai video yang udah susah-susah dibuat, diupload, kemudian tujuannya untuk promosi, ternyata malah di take down oleh media sosial tersebut. Gitu. Dan nomor 3, mengambil video sesuai rundown. Siapkan file video, potongan gambar, dan audio. Kemudian ada aksesoris apa, misalnya kalian ingin promo channelnya, nah itu dimasukkan sekalian. Kemudian simpan dalam satu folder, dan kita mulai untuk prepare editing dengan KineMaster. Nah, di KineMaster itu sendiri ada 2 versi ya. Versi yang gratis itu nanti pasti ada tulisan di bawah video kalian itu ada tulisannya KineMaster gitu. Jadi ada watermarknya. Tetapi ada juga yang versi macam macam mod gitu ya. Jadi kayak atau crack. Jadi diambil biasanya dari YouTuber itu menyediakan link untuk dapat versi gratisnya yang tanpa tanda air, karena KineMaster ini sebenarnya aslinya berlangganan harusnya begitu. Kemudian cara menginstal kalau dari handphone ya sudah, kalian cari di Play Store, anak-anak bisa cari di Play Store, kemudian cari yang namanya KineMaster, kemudian diinstal dan sudah bisa mulai untuk mengedit video. Tapi kalau Anda menggunakan laptop, maka kalian harus punya namanya emulator ya, emulator yang diinstal di laptop, bisa berupa BlueStack atau Memu. Nah, itu agak lumayan berat gitu. Jadi at least RAM di laptopnya yang digunakan itu paling enggak 8, kalau enggak nanti nge-lag seperti itu. Next, ini lembar kerja baru KineMaster ketika kalian akan mengedit video, bentuknya akan seperti ini. Gitu. Nah, saya langsung ke contoh praktek untuk video promo produknya ya. Coba saya klik dulu. Oke. Nah, ini ini contoh promo produk lotion yang seperti saya bilang tadi. Bagaimana tahapannya? Nah, ini aset dari aksesoris ini sudah ada di KineMaster. Oke. Nah, ini ya. Di awal itu kita pilih media, kemudian baru media itu sebagai background-nya, background dari yang warna ungu ini tadi, ini sebagai media. Tetapi setelah itu tinggal masukkan disisipkan yang lainnya. Nah, ini diatur bagaimana akan keluar, atau produk itu akan keluar, atau tampilannya seperti apa akan jatuh. Nah, itu kalian bisa pilih-pilih sendiri. Nanti diklik sendiri kalau sudah ini. Gitu. Nah, ini yang tadi yang saya maksud, ketika masuk di awal itu kalian masukkan background dulu lewat media di sini. Tetapi setelah itu sisipkan misalnya audio, teks, dan produk yang ingin ditampilkan atau makanan yang mau foto makanannya itu dengan klik lapisan di sini, tidak lagi di media. Media itu hanya sekali sebagai background latar dari background latar dari video yang akan kita buat gitu.
Seperti itu. Kemudian contoh memberikan teksnya seperti apa. Oke, saya cepatkan aja ya. Nah, misalnya seperti ini. Produknya apa? Hand body lotion. Kemudian kita bisa pilih jenis huruf yang kita inginkan, warna hurufnya seperti apa. Ini saya cepatkan. Nanti saya berikan detailnya melalui file ini di Ibu Reni untuk bisa di-share. Nah, kita bisa kasih background juga, lagunya apa. Seperti itu. Nah, ini udah ketemu produk dan nama produknya. Nah, sekarang kita mau kasih apa? Informasi produk, misalnya apa? Lotion itu terbuat dari apa misalnya, atau dibuat dari komposisinya dari apa saja. Kita bisa tuliskan di situ supaya orang itu tahu kandungan yang produk yang kita tawarkan itu seperti apa, gitu ya. Dan saya cepatkan sama prinsipnya. Misalnya ada vitamin E, kolagen, apa gitu ya, olive oil, atau yang lainnya. Next. Setelah komposisi produk, kita mau tambahkan tulisan yang lain misalnya. Nah, ini manfaat karena kita promosi supaya orang tertarik itu membeli produk lotion itu misalnya. Manfaatnya apa? Nah, harus ditampilkan dengan tulisan gitu ya. Product knowledge ya, Bu? Ya, produk knowledge-nya harus ada. Dan ini pastikan ketika membuat ini, sepertinya itu tulisan kecil-kecil, tapi ketika sudah dipajang di story nanti kelihatan besar kok, begitu. Dan kita bisa play, kalau salah masih bisa diurangi. Nah, ini misalnya mau beli kotak siapa? Nah, ini harus ditulis jelas. Itu bisa kita tulis jadi satu di sini. Dan ini dari benda yang tidak bergerak, tidak selalunya harus produknya itu berupa di video seperti itu ya. Bisa dari foto produk. Nah, ini kan udah bisa digerakin sendiri dari pakai KineMaster. Ini yang hasil jadinya seperti ini. Gitu. Itu kalau dengan KineMaster. Nah, istilahnya kalian sudah siapkan gambar produknya, kemudian diedit dengan KineMaster, baru deh nanti akan dijelaskan Mbak Feby kalau udah punya ininya, video ini, baru nanti dengan Mbak Feby akan dibagi tipsnya bagaimana biar punya follower TikTok yang banyak atau Instagramnya nanti dengan Mbak Afifah. Nah, ini untuk yang KineMaster. Gitu. Ini untuk ekspor dan share-nya itu ketika video yang tadi kita sudah buat selesai, ketika mau diunggah ke medsos, nah ini harus diekspor dulu. Pastikan kualitas gambarnya itu baik ya. Paling tidak ukurannya 720 atau standar handphone sekarang paling tidak 1080 itu tidak pecah gitu, apa namanya, ukuran gambarnya itu ketika di-upload di medsos tidak akan pecah. Yang kedua, pilihan yang kedua ini adalah CapCut. Saya yakin anak-anak tidak asing dengan aplikasi ini karena ini sangat mudah. Kalau KineMaster tadi itu istilahnya lebih manually ya, yang ini lebih apa ya? Kita lebih fleksibel, ada template-nya, kita tinggal pasang foto-foto, kemudian ekspor, sama prinsipnya ada export and share dan langsung nanti bisa di-share di medsosnya. Nah, ini keunggulan aplikasinya apa? Mudah digunakan, kualitasnya tinggi, koleksi musik banyak. Nah, ini yang misalnya mau TikTok, pilihan musiknya itu banyak. Atau misalnya tanpa musik, nanti milih audionya di TikTok juga bisa. Kemudian koleksi stiker dan teksnya memang lebih banyak di CapCut. Kemudian banyak efek-efek yang bisa dimanfaatkan. Kalau untuk tahapan penggunaan medianya sama, kurang lebih cara menentukan sebelum edit video tahapannya sama dengan KineMaster. Begitu Bu Reni, kurang lebih dari saya sudah cukup untuk pemaparan saya. Bisa saya kembalikan ke Bu Reni, nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Widuri. Ini dulu saya belajar pertama juga dari Bu Widuri untuk KineMaster itu lama-lama ya asik. Kalau membuat itu semalaman aja tahan.
karena memang asik kalau sudah membuat rangkaian video tersebut. Baiklah, untuk kesempatan selanjutnya ini, kemarin anak-anak sudah membuat video, juga sudah membuat flyer. Nih hari ini kita akan punya trik-trik bagaimana nih biar followernya banyak setelah video nanti kita unggah. Kemarin anak-anak sudah semuanya belajar mengunggah, tapi untuk followernya nanti kita tahu triknya hari ini, nggih? Baiklah, untuk kesempatan pertama kami berikan kepada Mbak Feby Rahwanda dulu nggih, untuk maju untuk memberikan sharing ilmunya kepada anak-anak. Silakan Mbak Feby, anak-anak monggo didengarkan nggih. Ya, terima kasih Bu Rani dan Ibu Widuri yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan bagaimana cara mempromosikan produk melalui TikTok. Sebelumnya saya izin share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Ya, sudah. Oke. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Feby Rahwanda dari Pendidikan Tata Boga Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mempromosikan produk ataupun jasa menggunakan TikTok. Nah, sekarang kan orang juga mempromosikan produk melalui video dan mungkin siswa-siswi SMK Negeri 6 Yogyakarta, mungkin guru-gurunya juga udah pada tahu TikTok dan udah sering lihat informasi atau berita di TikTok kan ya. Nah, begini cara membuat video menggunakan TikTok itu. Yang pertama kita harus mendaftar TikTok menggunakan email dan nomor HP. Kemudian membuat video menggunakan aplikasinya itu, di sini ada tanda tambah untuk memulai membuat video. Jadi kalau berkaitan dengan yang Pak Dwi sampaikan tadi kan, mengedit video itu bisa di dua tempat ya, yang online dan perangkat lunak. Nah, kalau TikTok ini masuknya di di online. Tapi kalau membuat video, mengedit video menggunakan TikTok itu memang agak sulit karena terbatas. Jadi di sini pertama kita pilih tanda tambah, kemudian kita pilih durasinya mau berapa. Kalau di TikTok itu ada sekitar 15 detik, 30 detik, 60 detik, sampai 3 menit. Tetapi untuk durasi 3 menit itu hanya untuk orang-orang tertentu yang followersnya di atas ribuan biasanya. Kemudian di sini di TikTok itu sudah disediakan lagu dan efek untuk video, jadi kita bisa milih lagu sesuai apa yang kemudian bisa diberi post. Nah, kalau misalkan kita belum mau memposting videonya itu, di bagian kiri ada draft. Draft itu biasanya kita menyimpan di TikToknya terlebih dahulu sebelum di-post. Selanjutnya ini menggunakan mengunggahnya dari video yang sudah ada. Kalau tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Widuri itu kan menggunakan kain master dan CapCut. Nah, setelah kita mengedit video di dua aplikasi tersebut, nanti sudah diekspor dan disimpan ke galeri, kita bisa mengunggah di TikTok secara langsung. Jadi tekan tanda plus, kemudian pilih upload di bagian kanan bawah. Nah, upload ini kita bisa memilih video ataupun foto yang ingin kita unggah ke TikTok. Kemudian video dan fotonya itu bisa dipotong sesuai yang kita inginkan. Kemudian sama seperti yang tadi, kita pilih lagu atau efek untuk videonya dan beri deskripsi, kemudian kita posting. Nah, untuk tips and trick video agar disukai masyarakat dan memiliki followers yang banyak atau bahasanya itu engagement biasanya kalau selebgram gitu ya, itu kita harus memiliki konten yang jelas. Jadi video promosinya itu harus menarik, jelas, dan kalau bisa mengikuti tren, karena biasanya tiap konten kreator itu memiliki konten yang berbeda-beda. Kemudian mencantumkan deskripsi yang jelas. Biasanya juga kita menggunakan hashtag supaya agar penontonnya lebih banyak. Jadi mungkin bisa disebut keyword. Jadi kalau misalkan kita searching di TikTok itu, kita bisa menggunakan keyword dari hashtag tersebut. Mungkin kalau misalkan promosinya tentang pisang sale, nanti bisa ditulis hashtagnya pisang sale.
Kemudian menggunakan sound yang sedang viral atau bahkan mengikuti challenge di TikTok. Di TikTok itu biasanya mungkin per minggu atau per bulan itu sering ada challenge-challenge-nya. Biasanya challenge itu bisa membantu kita untuk meningkatkan penonton dari video kita. Nah, selanjutnya ini tips mengambil video atau gambar untuk diposting di TikTok. Yang pertama itu bisa mengambil video atau gambar sesuai ukuran agar nanti ketika di-upload di TikTok tidak ada video yang terpotong. Jadinya biasanya itu di TikTok ukurannya 16:9 dan vertikal. Kemudian menggunakan resolusi yang standar atau tinggi agar ketika di-upload ke TikTok videonya tidak pecah. Selanjutnya, pastikan cahaya yang masuk cukup. Biasanya saya kalau mengambil video atau gambar itu menggunakan cahaya alami karena cahaya alami dari matahari itu akan menghasilkan video yang lebih natural. Kalau menggunakan cahaya lampu yang kayak ring light itu biasanya agak terlalu terang, jadi saya lebih suka ya pakai cahaya matahari. Kemudian untuk video atau foto yang ingin diambil itu harus fokus seperti yang foto di kiri ini, saya fokus mengambil foto minumannya. Jadi yang lebih ditekankan dalam gambar ini itu minumannya. Selanjutnya bisa menambah beberapa aksesoris menarik. Seperti di foto yang kanan ini ada makanan, tetapi saya tambahkan aksesoris seperti pisau, garpu, dan bunga. Jadinya foto atau videonya itu lebih hidup dan tidak monoton. Dan sorot bagian yang paling menarik dari objek agar penonton tidak merasa bosan ketika menonton atau melihat gambar yang kita sajikan. Berikut ada 2 contoh video yang saya buat dan saya upload di TikTok. Nah, kalau di sini saya menambahkan deskripsi pada setiap slide-nya agar penonton mendapatkan informasi lebih mengenai produk yang saya promosikan. Nah, biasanya juga saya tampilkan tempat dari yang produk yang saya promosikan supaya penonton tahu gimana bentukan tempatnya sehingga ketika penonton ingin datang ke tempatnya sudah tahu bagaimana bentuknya. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Reni. Baik, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Feby, ini kita buka pertanyaan dulu nggih untuk siswa dikarenakan tadi melihat secara singkat nanti bagaimana untuk tadi kan kita melihatnya itu kalau TikTok sepertinya ini yang Bu Reni lihat itu sepertinya memang untuk mengambil foto, mengambil video harus punya seni ya. Jadi kalau nggak punya seni nanti jadinya bagaimana gitu. Nah, bagaimana kalau gambar-gambar yang ditampilkan itu misalnya hanya satu gitu, apakah di dalam TikTok itu bisa digabungkan atau diberikan efek atau bagaimana gitu? Mungkin ada anak-anak nanti yang akan bertanya setelah Bu Reni, silakan. Monggo Mbak Feby. Baik, untuk pertanyaannya saya langsung jawab ya Bu. Biasanya kalau di TikTok itu menyajikan template juga Bu. Jadi kita bisa upload foto langsung ke TikTok. Nanti di TikToknya itu menyediakan template. Misalkan kita mau masukin 10 foto, nanti udah ada templatenya. Terus biasanya ada dari TikToknya sendiri langsung memilihkan lagu untuk foto itu. Jadi foto tersebut kira-kira cocoknya menggunakan lagu apa, misalkan seperti itu. Jadi kalau TikTok itu nggak harus dalam bentuk video, tapi foto juga bisa diupload. Gitu. Baik.
Terima kasih. Mungkin ada anak-anak yang ingin bertanya melalui Bapak Ibu pembimbing, mungkin ada yang ingin bertanya? Silahkan. Adakah siswa yang ingin bertanya? Dikarenakan ini nanti kita latihan ya untuk membuat media yang bisa kita upload setelah kita kemarin membuat video, bagaimana nanti hari ini kita akan mencari nih apa yang bagus buat TikTok kita maupun Instagram kita ya untuk tugas nanti. Monggo, adakah? Ngantuk ya? Baiklah, kalau belum ada mungkin nanti monggo ibu-ibu pembimbing, mungkin anak-anak nanti ada yang ingin bertanya, silahkan kita akan fasilitasi. Kami lanjutkan dulu dengan Mbak Afifah nggih? Ya betul, Bu Reni. Oh Tadi iya. kolaborasi antara Mbak Afifah sama ada Mbak Rizky Fani Simbolon ya ini Mbak di sama UNY ya. Monggo silahkan. Baik, Mbak Nur Afifah dan Mbak Rizky nggih. Baik. Monggo kepada Mbak Nur Afifah dan Mbak Rizky kami persilahkan waktunya. Terima kasih Bu Reni atas waktunya dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan materi bersama rekan saya. Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen dulu. Perkenalkan, saya Nur Afifah, biasa dipanggil Iva. Saat ini saya sebagai mahasiswa UNY Prodi Pendidikan Tata Busana. Izinkan saya juga memperkenalkan teman sekelas saya, juga sebagai rekan saya pada hari ini, sebagai narasumber utama yang akan mengisi materi terkait dengan digital marketing di Instagram. Beliau ini mendirikan All Shop, Namar Baju Cicio, dan Jabat Collection. Untuk yang Namar Baju, beliau sudah mendirikannya sejak SMA, kemudian kalau Jabat Collection, beliau mendirikannya sejak di bangku kuliah. Beliau kelahiran Paguruan di Sumatera Utara, 16 Agustus tahun 2000, untuk prodinya sama dengan saya. Ini bisa ada Instagramnya, nanti teman-teman SMK 6 bisa cek Instagram Mbak Rizky, kemudian juga boleh stalkingin all shop-nya beliau gitu ya. Terus andainya teman-teman bisa mendapatkan insight dari beliau, boleh di storyin, nanti di tag beliau gitu ya. Sebelum kita masuk ke digital marketing yang akan disampaikan oleh Mbak Rizky, saya sedikit menyampaikan tentang Instagram itu sendiri dan fitur apa saja yang ada di Instagram. Jadi Instagram itu sendiri adalah kata yang diambil dari kata instan dan telegram gitu ya. Instan itu diambil terinspirasi dari kamera Polaroid yang menghasilkan gambar yang instan, kemudian gram itu diambil dari alat telegram yang bisa menyampaikan informasi dengan cepat. Dengan kata lain, Instagram ini merupakan media untuk menyampaikan informasi secara cepat berupa foto gitu ya. Selanjutnya kita harus mengenali fitur apa saja sih yang ada di Instagram. Secara garis besar fitur Instagram itu ada 4. Yang pertama ada post, kemudian ada reels, ada story, dan live Instagram. Untuk post, ini merupakan fitur yang paling klasik yang ada di Instagram gitu ya. Dia merupakan beranda yang berisi foto dan video. Ini juga merupakan gerbang yang dapat menarik perhatian pengikut apabila melihat postingan kita di feed gitu ya. Selain itu, ini juga merupakan alat personal branding apabila kita memiliki susunan post atau feed yang baik gitu.
Kemudian untuk di post, ini kontennya akan terhapus apabila kita yang menghapus atau di take down oleh Instagram. Kemudian yang kedua itu ada story. Story ini dulu namanya Snapgram, kemudian itu merupakan tempat berbagai cerita berbentuk tulisan, video, atau gambar yang berdurasi 15 detik. Apabila lebih dari 15 detik, maka story-nya akan dibuat terpisah-pisah. Gitu ya. Kemudian dia hanya tersimpan selama 24 jam, apabila setelah itu akan hilang secara otomatis. Kemudian untuk story ini hanya bisa dijangkau oleh orang yang memfollow kita atau orang yang membuka profil kita. Gitu ya. Kemudian ada Reels. Untuk Reels ini adalah fitur yang lahir pada sekitar 5 Agustus tahun 2020 dikarenakan Amerika Serikat melarang penggunaan TikTok gitu. Jadi Instagram membuat inovasi untuk membuat fitur yang mirip dengan TikTok gitu. Oke. Kemudian fitur ini dapat merekam video hingga 60 detik dengan fitur editing, tambahan musik, filter, dan efek. Selain itu, kehebatan Reels ini adalah bisa menambah pengikut walaupun orang itu tidak mengikuti kita gitu ya. Karena Reels ini bersifat publik dan dapat diakses oleh semua orang. Kemudian ada live atau langsung, merupakan siaran langsung yang dapat disimpan apabila pemilik akun ingin menyimpannya gitu ya. Kemudian selama acara live itu juga bisa mencantumkan komentar dan tanggapan dari orang yang menonton live kita gitu. Manfaatnya dari live ini apabila bisnis bisa mengenalkan usaha kita, kemudian menambahkan kepercayaan customer kita gitu. Apabila kita bisa menyampaikan dengan sangat menarik gitu ya. Kemudian kita juga bisa membangun emosi produk terhadap customer kita. Gitu. Beberapa konten live Instagram itu bisa launching produk, kemudian bisa konten Q&A, kemudian bisa promosi-promosi. Gitu. Oke, baik. Tidak perlu berlama-lama, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Mbak Rizky, dipersilakan. Baik, apakah suara saya dapat terakses? Bisa Mbak Rizky. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Iva dan Ibu Bapak Guru, Ibu Bapak narasumber, serta adik-adik SMK sekalian telah memberikan waktu kepada saya. Nah, yang pertama itu membangun digital marketing. Nah, di sini ada support akun, official akun, serta ready produk. Untuk lebih jelasnya, boleh slide selanjutnya, Mbak Iva. Nah, yang pertama itu support akun. Seperti yang kita tahu, support itu artinya dukungan ya. Nah, jadi di sini adalah bagaimana cara kita untuk memperkenalkan akun Instagram jualan kita. Nah, misalnya seperti pengalaman saya, ini saya memberitahu kepada teman-teman seperti itu ya. Kalau bahasa sehari-harinya, ayo dong, tolong dong support akun bisnis aku, seperti itu kan. Akhirnya mereka ataupun teman-teman kita menyupportnya dengan membuat story tentang akun bisnis tersebut ataupun akun dari all shop tersebut. Nah, di sini yang paling penting adalah bagaimana cara kita melobi teman kita ataupun membujuk teman kita untuk melakukan hal tersebut. Kan tidak semuanya itu teman dekat kita, ada juga teman kenalan saja gitu, begitu kan. Jadi kita pintar-pintarnya kita bagaimana melobi mereka agar mau menyupport dari akun kita tersebut. Nah, selanjutnya di foto yang pertama saya memposting foto saya sendiri menggunakan produk dari akun all shop saya. Nah, hal itu disebut dengan apresiasi produk ataupun appreciation post. Jadi kita sebagai pemilik akun ataupun pemilik akun all shop pastinya kan harus menyupport barang-barang ataupun produk-produk kita sendiri. Salah satunya dengan memakai, memfoto serta mempostingnya di akun Instagram kita agar lebih dikenal banyak orang. Dan hari ini pun saya memakai salah satu produk
Nah, di sini kita dapat memposting berbagai jenis produk-produk kita. Yang foto pertama ini ada Jabat Collection, yang kedua ini adalah nama baju Cicio. Nah, kalau saya sendiri di Jabat Collection ini merupakan produk-produk ready to wear. Produk-produk ready to wear yang desainnya pastinya sudah ada, lalu nanti para pelanggan tinggal memesan bagaimana bentuknya ataupun warnanya yang disesuaikan dengan permintaan mereka masing-masing. Nah, di Jabat Collection ini kemarin saya membentuknya dikarenakan ada tugas ataupun KI. Maksud saya bukan KI apa? Seperti PKL seperti itu. Nah, berhubung karena adanya pandemi COVID, akhirnya kampus memberikan beberapa peluang, salah satunya membangun akun all shop sendiri. Akhirnya saya membentuk Jabat Collection. Nah, di Jabat Collection sendiri ini terdapat beberapa produk, yaitu ada seperti masker, ada seperti bandana, topi, tas, dan juga baju. Nah, apa yang membuat Jabat Collection ini menjadi unik, yaitu dengan saya menggunakan kain tradisional berupa lurik dan ulos. Alasannya kenapa? Lurik itu merupakan kain khas dari Jogja ya, dan ulos itu merupakan kain khas dari Sumatera Utara. Nah, karena saya berkuliah di Jogja dan saya asli orang Sumatera Utara, kenapa saya tidak menggabungkan kedua hal ini sehingga menjadi unik? Nah, makanya di profil Instagram saya ini terdapat jargon nyentrik with ethnic. Jadi kita dapat unik, kita dapat nyentrik dengan etnik, apapun jenis kainnya. Jadi di Jabat Collection ini pertama saya menggunakan dari kain ulos dan kain lurik, namun pada masa yang akan mendatang, tidak menutup kemungkinan Jabat Collection ini akan menggunakan kain-kain Nusantara lainnya. Seperti yang kemarin saya sudah juga menggunakan ulos dari Simalungun, karena di Sumatera Utara tersendiri ada beberapa etnis, ada 5 etnis, tidak hanya Batak Toba saja, tapi ada Simalungun, Karo, Pak, dan ada Mandailing juga. Jadi saya kemarin sudah menggunakan ulos dari Simalungun. Nah, untuk nama baju Cicio sendiri, ini saya dirikan pada saat saya waktu SMA, dan produk awalnya itu adalah tas ulos. Nah, jadi nama baju Cicio inilah yang mendorong saya sehingga saya mau berkuliah di Tata Busana, dan tujuannya adalah ketika saya nanti sudah lulus, saya ingin memperkenalkan kain-kain tradisional dan khususnya ulos kepada masyarakat luas agar mereka dapat memandang kain tradisional ini sebagai sesuatu yang menarik dan tidak ketinggalan zaman. Namun di masa depan saya akan membuat nama baju Cicio ini sebagai akun untuk pakaian-pakaian custom made. Nah, seperti ini ada terlihat sedikit fotonya kan. Tapi kalau nanti teman-teman atau Bapak Ibu membuka Instagram dan membuka nama baju Cicio, di bawah itu postingannya tentang produk-produk tas dari ulos seperti itu. Jadi di official account ini kita benar-benar memfokuskan apa saja produk-produk kita, dan kita harus memaksimalkan segala fitur-fitur yang diberikan oleh Instagram. Seperti yang sudah dijelaskan Mbak Iva tadi, ada live, ada postingan, ada story, dan juga ada reels. Selanjutnya. Nah, ready produk. Pada saat kita membuat suatu produk, kita bisa membuat beberapa. Hal ini antisipasi jika ada pelanggan yang tiba-tiba menginginkan suatu barang ataupun menginginkan suatu produk dikirimkan pada hari itu juga. Namun, jika memang pelanggan ingin menunggu, maka kita bisa memproduksinya. Lalu, pada caption-nya terdapat limited edition, 3 pieces left. Artinya, terbatas dan hanya tersisa 3 lagi. Nah, triknya adalah ketika kita membuat caption seperti ini, 3 pieces left, tersedia 3 lagi. Padahal yang kita punya itu mungkin masih ada 5. Nah, kenapa kita membuat 3? Supaya pelanggan itu berbondong-bondong. Wah, tinggal 3 lagi nih. Ayo, buruan, seperti itu. Padahal ternyata yang datang ada 5, ada 10, dan ternyata ada beberapa produk itu. Jadi ya sudah, kita jual aja semua. Jadi, dari caption bisa membuat sebuah trik agar pelanggan menjadi tertarik pada barang tersebut. Nah, selanjutnya ada di gambar kedua, yaitu sold out. Ketika barang tersebut tidak akan diproduksi lagi,
ataupun akan diproduksi, tapi jangka waktunya lama, kita berikan keterangan sold out ataupun habis. Jadi kita tidak terlalu banyak begitu ya menjelaskan kepada pelanggan produk A sudah habis, produk B belum habis, seperti itu. Jadi mereka bisa membaca di caption yang ada pada Instagram. Selanjutnya. Next. Nah, di sini terdapat beberapa cara untuk memaksimalkan fitur Instagram. Yang pertama ada to the point, rajin update, serta jurus terselubung. Yang pertama to the point, pada caption yang terdapat pada suatu produk itu, kita langsung memberitahu saja apa saja keterangan dari produk tersebut. Seperti ini misalnya kan, ini ada new produk baru, Jabat Collection Bucket Hat Double Face. Lalu diberi keterangan 100% handmade, dan ada material, ada kodenya, serta price-nya. Jadi di caption tersebut, kita langsung saja memberikan apa saja informasi-informasi yang terdapat pada produk tersebut. Seperti yang dijelaskan Bapak Dwi di awal tadi, pada saat ini kan kita itu agak malas ya dalam membaca. Jadi lebih baik saja kita memasukkan caption yang langsung to the point saja, agar pelanggan langsung dapat mengerti apa yang dijelaskan pada postingan di Instagram. Selanjutnya, yang kedua adalah rajin update. Nah, di rajin update ini, kita bisa memaksimalkan dari postingan, story, reels, ataupun live langsung. Ketika kita ingin memfokuskan feed kita ataupun beranda Instagram kita supaya lebih rapi, maka kita rajin update saja di story. Jadi setiap hari itu kita mengupdate story, apakah itu tentang behind the scene pembuatannya, ataupun pengemasannya, bisa juga pengirimannya, lalu bisa juga tentang testimoni dari para pembeli tentang produk kita tersebut. Selanjutnya ada Reels. Reels ini memang masih baru, seperti yang dikatakan Mbak Iva tadi, baru dibuat pada bulan Agustus. Jadi di sini di Reels ini merupakan tempat untuk video-video yang bersifat singkat. Nah, di Reels ini kita juga bisa mengupdate video-video kita dari TikTok. Yang seperti dikatakan Mbak Feby tadi, yang sudah diedit di TikTok, bisa kita tambahkan di dalam Reels. Ataupun kita dapat mengupload sendiri dengan mengedit dari Instagram langsung, dan caranya sama seperti yang ada di TikTok. Lalu yang selanjutnya ada live. Di live ini kita bisa memperkenalkan produk kita secara langsung, bagaimana detailnya, apa harganya, ataupun Q&A tentang produk kita tersebut. Selanjutnya. Nah, memaksimalkan dengan jurus terselubung. Seperti yang ada di foto di awal, ini adalah caranya, cara jurus terselubung, yaitu dengan memposting ataupun mengapresiasi produk kita tersebut di postingan kita sendiri. Faktanya, ketika kita mempunyai akun Instagram sendiri dibandingkan kita membuat akun Instagram untuk jualan, pastinya yang lebih banyak followersnya adalah akun kita sendiri. Nah, bagaimana caranya agar para pelanggan mengenal produk kita, yaitu kita upload ataupun kita posting di Instagram kita sendiri, supaya teman-teman di Instagram itu melihat, wah ternyata ada ya produk seperti ini, seperti itu. Nah, selanjutnya, yang kedua itu saya memberikan fun fact. Apa sih itu Jabat Collection, serta apa saja sih yang akan ditawarkan pada all shop Jabat Collection tersebut. Seperti ini, Jabat Collection merupakan ada penjelasannya apa itu Jabat Collection, apa keunikannya, dan sebagainya. Selanjutnya, tips dan trik. Lanjut. Nah, seperti ini bahasanya santai, to the point, tidak usah berbelit-belit. Lanjut. Yang kedua, foto yang deskriptif. Misalnya pada foto tas ini. Nah, tas ini sebenarnya adalah tote bag. Namun dia bisa berubah menjadi tas punggung juga. Nah,
di foto ini kita bisa menjelaskan bagaimana sih caranya perubahan dari tas tersebut dari tote bag menjadi tas punggung, serta kita memberitahu apa fitur-fitur seperti itulah, atau apa yang membuat tas ini menjadi unik. Oh, kantongnya ada 2. Nah, bagaimana kita tahu kantongnya itu ada 2? Kita memasukkan 2 produk ke dalam kantongnya tersebut. Lalu kita memfoto produk tersebut dari berbagai angle. Selanjutnya, lalu hashtag yang relate. Hashtag yang relate ini berisi tentang keyword-keyword dari produk kita tersebut. Jika memposting produk dalam Instagram, kita bisa memasukkan berbagai macam keyword yang menurut kita itu berhubungan dengan produk kita tersebut. Misalnya seperti tas ulos, lalu kita membuat hashtagnya ulos, lalu tas tersebut juga menggunakan lurik kan, jadi kita buat juga hashtagnya lurik, atau kita tambahkan ulos Batak dan lain sebagainya. Lanjut. Lalu tips Reels di Instagram. Nah, pengambilan video untuk Reels ini diusahakan bervariatif, namun tetap memberikan kesan yang menarik. Jadi kita bisa membuat video ini secara close up terhadap produk kita agar pelanggan tahu bagaimana sih sebenarnya detail dari produk tersebut. Lalu kita ambil videonya juga secara jauh agar mereka tahu bagaimana produk itu keseluruhan. Nah, kita memaksimalkan pengambilan video tersebut selama 30 detik dan bisa menggunakan background trend seperti yang dikatakan Mbak Feby tadi, bisa menggunakan sound-sound untuk challenge ataupun musik-musik ataupun lagu-lagu yang sedang tren pada saat itu. Selanjutnya, nah tips agar tidak membosankan pastinya kita harus mengupload ataupun mempost dari produk kita itu secara variatif ya, dan secara berkesinambungan serta juga rajin seperti itu. Jangan mempost produk kita secara monoton, mungkin videonya hanya begitu-begitu saja, ataupun mungkin fotonya hanya dari satu angle dan tidak ada penambahan objek-objek lain dalam foto tersebut. Begitu. Mbak Rizky, sehari berapa kali tuh bisa upload? Sehari berapa ya Bu ya? Kadang ada yang kalau ada 5-5-nya diupload dalam story, lalu ada testimoni diupload juga seperti itu. Baik, berarti tidak hanya produk ya, termasuk Iya. testimoni. Baik. Benar sekali. Baik. Mbak Rizky, ini saya itu pernah melihat susunan gambar di Instagram itu bisa rapi sekali. Mungkin Mbak Nur Afifah juga nanti bisa menjawab. Misalnya nih gambar pengantin. Nah, di Instagram itu bisa terbagi beberapa kotak ya, kalau kita lihat di HP itu. Nah, itu bisa di sini wajah kanan kiri, kemudian di sini bahu kanan kiri, itu bisa rata rapi. Apakah itu punya trik-trik tertentu? Kalau seperti itu Bu, biasanya foto yang sudah utuh, ada aplikasinya tersendiri untuk memotong seperti itu, lalu bisa dimasukkan ke Instagram. Ataupun secara manual, kita bisa memotong sendiri dengan ukuran dari si beranda Instagramnya itu, lalu kita upload satu-satu bersusunan seperti puzzle, seperti itu. Oh, begitu. Jadi ada trik khusus nggih untuk itu ya? Benar, Bu. Baik. Mungkin masih ada lagi yang ingin dijelaskan dari hal-hal yang tadi? Untuk saya cukup sekian. Baik. Mbak Rizky, ini kan membuatnya digabungkan antara batik dengan ulos ya? Lurik dengan ulos, Bu. Oh, lurik dengan ulos. Ulosnya mungkin ulos dengan, kan ulos itu beragam ya grade untuk harganya ya.
Benar, Bu. Apalagi untuk dibuat sebagai masker, dibuat sebagai tas, mungkin grade-nya beragam ya, ya seperti batik Jogja juga seperti itu. Oke. Ini nanti mungkin kesempatan untuk anak-anak busana nanti bagaimana membuat toko online-nya. Oke. Bisa melihat Mbak Rizky ini sebagai apa ya, contoh atau inspirasi. Kemudian apakah selain Instagram itu mungkin Mbak Rizky punya toko online sendiri yang bentuknya sekarang seperti apa ya Mbak ya? Kalau kita lihat itu seperti di website itu ya Mbak, jadi kita tinggal memilih seperti apa ya di Shopee atau di itu. Apakah ada Mbak Rizky? Berhubung saya memproduksi sendiri, lalu mengambil foto sendiri dan semuanya sendiri, jadi saya belum bisa membuat website seperti itu, Bu. Karena kan kalau di website ini kebanyakan produknya itu ready. Padahal produk saya itu yang ready paling hanya 5 atau 3. Nah, selainnya itu adalah made by order seperti itu. Oh begitu. Jadi ada partner ya Mbak Rizky ya, tidak hanya membuat sendiri ya? Untuk saya sendiri, saya membuat sendiri seperti itu, Bu. Untuk partner saya belum ada. Saya menjalankannya sendiri. Baik, berarti produk sendiri, kemudian dipasarkan sendiri? Oh, okay. Ya, betul, Bu. Mungkin ada anak-anak atau Bapak Ibu guru yang ingin bertanya, ini khususnya Mbak Rizky ini bisa jadi contoh untuk yang tata busana ini, Bu Kunti, mungkin ibu-ibu busana yang lainnya. Dikarenakan dengan penampilan produk yang seperti Mbak Rizky tampilkan tadi ternyata mendapatkan banyak minat ya Mbak Rizky ya. Itu untuk omsetnya Mbak Rizky dalam 1 bulan itu bisa terhitung berapa? Kalau apa ya? Kita kan tidak hanya melihat itu dari yang like atau yang komen, tetapi kan juga dari standar dari masukan atau input yang didapatkan. Saya jawab ya, Bu. Baik. Untuk kemarin yang jabat collection itu, saya kan melakukan PKL ataupun dari kampus itu memberikan waktu PKL selama 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan itu setiap bulan setidaknya ada 1 juta lebih keuntungan dari produk tersebut. Dalam 1 bulan ya? 1 bulan. Oh ya. Oke, ini bisa dicontoh nih. Kemudian kalau Mbak Afifah, gimana Mbak kalau untuk omset dari produk-produk yang ditampilkan dari media sosialnya Mbak Afifah? Sendiri belum terlalu ini, Bu. Jadi belum begitu kentara. Makanya saya mengajak Mbak Rizky ini biar lebih jadi acuan yang lebih ini. Baik, mengajak pengusaha aslinya ya. Iya, benar, Bu. Tidak apa-apa, kan kita betul ada pengalaman dan kita juga di sini saling sharing dan saling belajar ya. Belum tentu juga nanti suatu saat kita akan mengandalkan sebagai aku mau pegawai saja, itu kan belum tentu ya, tergantung passionnya masing-masing, di mana setiap orang itu berhak memilih, saya mau mendapatkan kebebasan waktu atau kebebasan finansial ataupun apa ya, ketidakinginan untuk ketergantungan ataupun keterikatan itu ya juga dengan cara wirausaha seperti ini. Baiklah. Kalau Mbak Feby nih gimana Mbak? Followernya udah berapa? Ya belum seberapa sih Bu, tapi alhamdulillah kalau saya upload video penontonnya juga banyak tuh ya, jadi tantangan tersendiri buat saya. Terus juga alhamdulillah udah ada beberapa orang yang nawarin buat ya ibaratnya minta tolong buat produknya dipromosiin sama saya gitu. Gitu ya, baik. Berarti di endorse ya? Iya, tapi kalau saya sih belum bisa endorse karena saya nggak matok harga berapapun, cuma saya bantu buat promosiin aja. Oh begitu, dikarenakan followernya karena banyak ya? Ya alhamdulillah.
Oke, kalau Mbak, Feby itu apakah hanya kalau kita dengan TikTok yang Mbak Feby itu ataukah hanya mempromosikan, produknya orang lain atau Mbak Feby sendiri punya produk yang bisa dipasarkan melalui TikTok tersebut? Karena kan ini anak-anak kita, ini kita usahakan untuk mereka punya produknya, mereka memulai dari awal, dari BMC-nya, sampai ke desain flyer, desain video, dan kemudian memilih media promosi yang diinginkan itu juga dengan bimbingan sampai akhirnya nanti sampai ke produk jadinya. Nah, itu gimana nih tip-tipnya Mbak Feby untuk nanti adik-adiknya nih biar selain punya follower yang banyak, juga mereka bisa memanfaatkan nih followerku banyak dan sehingga aku juga harus harus rajin-rajin nih untuk produksi produkku karena rata-rata banyak yang kita itu di SMK basisnya basis produksi tapi belum basis untuk pemasaran seperti itu. Gimana nih Mbak Feby? Ya kalau dari sih biasa kontennya mempromosikan produk orang lain dan saya masak juga kan ya Bu. Tapi kalau misalnya dari siswa-siswi mau mempromosikan produknya bisa dengan cara terselubung seperti mungkin dari teman-teman itu punya akun TikTok untuk jualannya sendiri, terus juga punya akun TikTok pribadi. Jadi untuk mempromosikan akunnya itu, jadi siswanya itu mungkin berpura-pura sebagai konsumen kan, jadi buat menarik calon konsumen yang lain, terus nanti mungkin produknya bisa diperlihatkan. Contoh aja kemarin saya sering seliweran di TikTok saya itu ada jualan tas gitu, jadi kayak untuk kontennya, konsep kontennya sendiri, jadi jalan-jalan atau coffee shop atau kemana, tapi yang paling banyak disorot itu si tasnya itu. Jadi seperti terselubung kayak antara promosi dan enggak, tapi bikin menarik hati calon konsumen seperti itu. Jadi mungkin enggak harus langsung produknya nih dipromosiin juga, tapi ada perantaranya gitu juga bisa bikin konsumen jadi penasaran dan pengen coba produknya seperti itu. Oke, senang ya sebenarnya kalau sudah banyak gitu ya. Jadi inspirasinya itu muncul sendiri. Kadang tidak harus dikarang-karang ya, tetapi memang muncul sendiri karena sudah tahu untuk selanya seperti apa. Baiklah, dikarenakan ini juga di kolom chat tidak ada Bapak Ibu guru ataupun siswa yang bertanya. Mungkin ada yang ingin bertanya sebelum Bu Reni berikan tugas untuk minggu ini anak-anak? Atau saya belum minta triknya dari Mbak Rizky nih. Gimana nih biar orang tertarik sama produk kita, biar produk kita itu yang seliweran itu langsung dilihat orang? Pastinya kalau kita membuat produk itu harus ada keunikan ya, dan mengikuti tren yang sedang berlangsung. Misalnya seperti kemarin tren di 2020 itu ada masker, ada bucket hat, serta tas-tas seperti itu, tas-tas multifungsi. Nah, kita mengikuti tren tersebut, tapi menggunakan keunikan dari kita tersendiri, sehingga barang tersebut sebenarnya sudah sebenarnya biasa. Cuman karena kita memberikan keunikan dari kita tersendiri, akhirnya barang tersebut dipandang pelanggan. Lalu seperti yang tadi, harus rajin-rajin posting, jangan sampai mati akunnya, karena orang-orang bisa saja berpikiran, loh kok akunnya nggak rajin posting, apakah ini akun benar atau akun yang abal-abal, seperti itu. Harus setiap hari ya Mbak Rizky? Harus setiap hari, Bu. Kalau Bapak Ibu guru mungkin nggak sempat ya? Kalau anak-anak nih mungkin sempat ini nantinya. Baiklah, terima kasih sekali Mbak Feby, Mbak Rizky, Mbak Nur Afifah. Ini sudah memberikan contoh anak muda yang kekinian yang nantinya itu bagi brand ini nanti bisa dipandang seperti hal yang bisa banget nih besok itu kita menggunakan hal-hal yang seperti dilakukan Mbak Feby, Mbak Rizky, dan Mbak Nur Afifah. Dikarenakan setelah kita lulus itu nih kan tidak berapa lama lagi, paling hanya sekitar 7 sampai 8 bulanan ya.
sekitar 8-9 bulanan lah untuk kita lulus dari SMK 6. Ini sudah saatnya anak-anak nanti setelah ini berjuang di atas kakinya sendiri nih, tidak lagi aku minta uang pada Bapak Ibu. Bener nggak nih Mbak Feby, Mbak Rizky? Udah nggak minta uang ya Mbak Nur Afifah ya? Semuanya sudah harus mandiri, tidak mengecewakan, tidak menyusahkan, seperti itu. Baiklah, terima kasih sekali untuk Mbak Rizky, Mbak Nur Afifah, Mbak Feby, Bu Widuri, Pak Dwi yang sudah memberikan paparan hari ini. Kami harapkan tidak bosan-bosan nanti suatu saat kalau dimintai tolong kembali. Kemudian saya akan memberikan tugas kepada anak-anak. Mohon untuk diperhatikan biar nanti bisa pas tugasnya seperti yang diberikan oleh Bu Reni. Baiklah, anak-anak, dikarenakan tadi kita sudah mendapatkan paparan beberapa video, banyak sekali video, dan ini tadi ada juga video TikTok. Ini Bu Reni memberikan tugas untuk membuat video TikTok 30 detik. Karena untuk Instagram, status WA, itu biasanya 30 detik orang memandangnya sudah bagus, sudah selesai gitu. Nah, video TikTok yang akan ditampilkan itu dengan background tren yang kekinian. Dan juga disertai product knowledge dari produkmu itu. Jadinya nanti tidak asal TikTok joget ataupun TikTok yang tidak ada kaitannya dengan produkmu. Jadi TikTok 30 detik disertai background yang kekinian dan product knowledge. Yang kedua adalah kemarin anak-anak sudah membuat flyer. Bu Reni juga bisa melihat flyernya anak-anak di dalam GC. Nah, hari ini kita kan kalau mau pemasaran ini butuh konten yang banyak. Nah, hari ini mohon ditambahkan membuat flyer baru yang menarik sesuai dengan produknya, yang nanti disertai dengan product knowledge juga, dan diupload melalui Instagram. Oke. Tugas 1, membuat video TikTok 30 detik dengan background kekinian, dengan product knowledge juga. Yang kedua, membuat flyer yang baru menarik, disertai product knowledge, yang diupload melalui Instagram. Nanti anak-anak bisa berkonsultasi dengan Bapak Ibu Guru. Hari ini kita sudah melakukan Zoom, kemudian hari kedua dibiasakan untuk tugas mandiri dulu, hari ketiga dan keempat nanti anak-anak berkonsultasi dengan Bapak Ibu Guru, di hari kelima pitching, di hari keenam upload. Selalu kita seperti itu sampai di akhir September ini, dan akhir September kita masih 1 kali pertemuan lagi, 2 kali pertemuan untuk Zoom, dan setelah itu kita membuat proposal usaha yang akan dikembangkan menjadi produk usaha pada bulan Oktober hingga Desember pada pembelajaran produk kreatif kewirausahaan. Di sini ada Mas Raihan Zikro yang raise hand, mungkin ada pertanyaan, Mas? Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, untuk yang tugas pertama itu terkait membuat video di TikTok bagi siswa yang tidak memiliki aplikasi tersebut, apakah wajib untuk mendownload aplikasi TikTok atau bagaimana, atau ada alternatif lainnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Raihan. Ini Bu Reni itu mendapatkan pesan dari saat audit ya. Di sini ada Bu Aprilina juga. Kita SMK ini memang didorong untuk pemasaran produk-produk kekinian melalui aplikasi-aplikasi yang kekinian. Monggo sebisanya anak-anak mampu untuk mendownload TikTok dan membuat sesuatu hal yang bermanfaat di TikTok tersebut, bisa kita usahakan, begitu Mas Raihan? Baik, Ibu.
Terima kasih banyak atas penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hal-hal yang kita tampilkan pada PKL kewirausahaan ini memang hal-hal yang baru yang memang diperkenalkan kepada anak-anak. Bahkan ibu bapak gurunya pun jarang sekali nih yang main untuk TikTok, tetapi kita berusaha untuk mengenal itu dikarenakan memang anak kita mengajarnya memang di anak-anak yang di zaman sekarang yang kita sedikit banyak harus mulai mengikuti bagaimana perkembangannya. Oke, baik. Ada lagi mungkin pertanyaan dari anak-anak atau Bapak Ibu guru? Kami persilahkan mungkin tentang tugasnya tadi. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baiklah. Di sini ada dari Bu Rohana untuk materi dari Mbak Feby, Mbak Nur Afifah di-share. Baik, Bu Rohana, akan kami share nanti. Tadi sudah di-share di grup PKL, mohon Ibu Koordinator, Bapak Koordinator untuk share melalui jurusannya masing-masing. Sudah tidak ada pertanyaan, G? Baiklah. Terima kasih kepada Bapak Ibu juga Mbak-Mbak narasumber dari UNY yang sudah memberikan kami sharing pencerahan untuk bagaimana nantinya berwirausaha, bagaimana berdigital marketing yang baik. Semoga ilmunya bermanfaat barokah untuk Mbak juga untuk kami yang mendapatkan sharing ilmunya. Dan semoga usahanya tambah baik, tambah lancar. Nanti bisa jadi inspirasi lebih baik lagi ke depannya. Acara demi acara sudah kita lalui. Marilah untuk pertemuan ini kita tutup. Bagi yang beragama Islam, kami hantarkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sedangkan bagi yang beragama selain Islam, mohon untuk menyesuaikan. Berdoa dimulai. Baik, saya selaku host, mohon maaf. Terima Oke, kasih Ibu, Bu Bapak. Terima kasih Saya selaku host, mohon maaf apabila selama membawakan acara melakukan kesalahan dan kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya untuk Bapak Ibu juga anak-anak sekalian. Tetap semangat. Bu, terima kasih. Teman Bu Reni, Mbak Feby, Mbak Nur Afifah, Pak Dwi. Terima kasih semuanya. Izin ya Bu Reni. Ibu. Matur nuwun sangat. Terima kasih semuanya.